Warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan coba share bagaimana melakukan pendaftaran di PPDB Kota Bandar Lampung untuk jenjang SMP tahun ajaran 2020-2021. Baiklah, untuk pertama kali kita sebagai orang tua siswa atau sebagai siswa, pertama kita buka di sini linknya adalah ppdbbandarlampung.id ya. Nah, di sini kita langsung search saja. Nanti keluarnya akan seperti ini. Atau Bapak Ibu sekalian bisa download aplikasinya di PPDB Bandar Lampung ya, Play Store. Seperti ini. Kita akan coba cari yang ini ya. Nah, ini bisa diinstal di HP-nya masing-masing. Nah, untuk sekarang ini kita akan melakukannya melalui versi webnya, yaitu ppdbbandarlampung.id. Nah, untuk pertama kali kita harus buat akun dulu untuk kita bisa akses atau kita bisa mendaftar di PPDB Bandar Lampung ini ya. Yang pertama adalah kita klik daftar sekarang. Nah, ini. Setelah kita klik daftar sekarang, di sini kita pilihnya sebagai orang tua atau sebagai siswa ya. Oke, kita klik. Nah, kemudian kita isi dulu nih untuk ngebuat akun pertama kali ya. Di sini kita pilih provinsinya Lampung. Kemudian kotanya kita pilih di sini Kota Bandar Lampung. Nama lengkapnya misalkan kita buat aja Budi. Nomor HP-nya kita isi ya, misalkan nomor HP-nya ini. Kemudian alamat emailnya di sini kalau bisa alamat email yang aktif ya. Supaya nanti kalau misalkan kita lupa password, jadi untuk perubahan passwordnya bisa melalui email gitu ya. Jadi link perubahan passwordnya nanti akan masuk ke email. Oke, kita masukkan emailnya ya. Misalkan saya membuat emailnya ini @gmail.com. Kemudian buat passwordnya ya, ini bebas. Oke, kita buat dulu. Lalu kita registrasikan di sini. Nah, di sini the email address is already in use by another account. Artinya berarti email ini sudah pernah digunakan. Ya, sekarang berarti kita ganti aja emailnya dengan email yang lain ya. Seperti ini. Oke, nah ini adalah tampilan atau beranda untuk orang tua atau siswa. Nah, di sini kita langsung fokus aja di daftar online ya. Nah, untuk melakukan pendaftaran, di sini kita klik menu daftar online. Kita klik di sini ya. Nah, yang ini. Di sini ada pilihan daftar sekarang. Ketika kita klik ini, maka di sini akan muncul zonasi, bina lingkungan, kemudian perpindahan orang tua, kemudian prestasi, dan anak GTK. Maksudnya itu adalah anak guru, seperti itu ya. Nah, kemudian Bapak Ibu sekalian, kita akan mendemokan bagaimana kita melakukan pendaftaran di bina lingkungan atau afirmasi ya. Oke. Pertama-tama adalah kita langsung klik saja itu, ya. Kita langsung klik saja jalurnya. Jalur bina lingkungan atau afirmasi, kita klik. Nah, nanti keluarnya seperti ini ya. Jadi Bapak Ibu sekalian atau adik-adik sekalian, ini tinggal diisi aja, ya. Pertama kita isi nick-nya. Misalkan saya ambil nick-nya, di sini saya buat asal aja ya. Kemudian namanya misalkan Iwan, gitu ya. Kemudian tempat lahirnya misalkan saya buat Bandar Lampung. Oke, tanggal lahirnya kita isi aja, saya isi asal di sini. Jenis kelaminnya laki-laki, agamanya Islam, sekolah asalnya misalkan SD Negeri 001 Bandar Lampung. Itu ya. Kemudian nama ayahnya kita buat di sini, misalkan ini ayah. Nicknya juga saya buat asal aja ya. Pekerjaan ayahnya, pendidikan ayah, penghasilan ayah. Kemudian ibunya juga kita buat. Kemudian nicknya juga kita buat. Pekerjaan ibunya kita pilih asal aja. Kemudian nomor HP-nya kalau bisa nomor HP yang aktif ya. Karena nanti nomor HP ini akan bisa digunakan untuk menghubungi Bapak Ibu sekalian melalui chat WA atau telepon. Jadi pastikan bahwa nomor ini aktif dan kalau bisa terintegrasi dengan WA gitu ya. Oke, ini saya ambil aja asal nomornya.
Ingat kita jalur billing ya atau jalur afirmasi. Di sini ada tanggal kakak, kita masukin tanggal kakaknya. Misal segini. Asal daerahnya kita pilih dalam kota. Nah, ini alamat kita, alamat pendaftarnya kita pilih di sini Bandar Lampung. Kecamatannya misalkan Raja Basa. Kemudian kelurahannya di sini Raja Basa ya. Kemudian alamatnya misalkan Jalan Kapten Abdul Haq nomor 36. Ini kita misal aja. Nah, kemudian di sini kita harus menentukan titik lokasi kita, latitude dan longitude-nya. Di sini ada video tutorialnya. Klik di sini untuk menentukan latitude dan longitude. Nah, ini ya. Oke, kalau kita lihat. Nah, di sini ya. Ini sudah ada videonya, jadi Bapak Ibu nanti bisa lihat. Nah, sekarang kita bagaimana menentukan titik lokasi latitude longitude-nya. Misal gini, kita buka Maps ya. Misalkan saya masukin tadi Jalan Kapten Abdul Haq nomor 36. Nah, ini ya. Kita klik di sini. Nah, ini adalah titik rumahnya. Sekarang kita klik kanan. Bagaimana caranya kita menentukan titik lokasi latitude longitude-nya? Di sini kita klik kanan. Kemudian di sini kita buat atau kita pilih di sini yang tulisan ada apa di sini ya. Klik. Nah, inilah titik latitude dan longitude-nya. Ini kita copy aja, kita copy bulat-bulat ya dari ujung sampai ujung. Kita copy. Kemudian kita masukkan ke sini. Nah, kita masukkan ke sini. Nah, ingat, yang sebelah sini adalah latitude, sebelah sini adalah longitude. Ingat ya, format latitude dan longitude ini semuanya menggunakan titik ya, bukan menggunakan koma. Oke, ini kita klik, ini maksudnya kita ambil, kita kopikan ke sini. Terus yang koma di belakang ini harus kita hapus ya. Oke. Kemudian barulah kita pilih sekolahnya. Misalkan saya ambil sekolah SMP 2 gitu ya. Nah, jadi jarak dari rumah ini, dari Jalan Kapten Abdul Haq, titik lokasinya di sini, ke SMP 2 itu sekitar 2,351 ya. Ini perhitungannya melalui jalur udara, jadi tarik garis lurus. Kalau misalkan saya ambil yang SMP 22 ya, di sini. Nah, ini jaraknya 1,4 kilo. Kurang lebih seperti itu. Kalau saya pilih SMP 1 misalkan. Nah, ini jaraknya 7,5 ya. Oke, saya ambil saja yang contohnya di sini. Oke. Kemudian setelah kita cek ya, kita cek tidak ada yang kosong, pastikan semuanya terisi penuh. Barulah kita simpan datanya. Bapak Ibu hati-hati, cek dulu terlebih dahulu. Karena jika sudah disimpan, data ini tidak bisa diedit ya, dan tidak bisa dihapus. Bapak Ibu bisa mengedit dan menghapusnya itu harus melalui operator sekolah ya. Jadi harus memberikan kabar bahwa mengajukan untuk edit data atau hapus data seperti itu. Jadi sekali lagi mohon sebelum disimpan datanya dicek benar-benar ya bahwa data ini betul-betul valid seperti itu. Oke, sekarang kita lakukan simpan data ya. Nah, ketika simpan data, maka data kita di sini akan muncul. Oke ya. Namun Bapak Ibu, sampai sini pun belum selesai ya. Jadi kalau kita klik di sini ya, kita klik di sini. Di sini kita ada tugas lagi yaitu untuk upload file ya. Sekali lagi Bapak Ibu, upload file ini tidak wajib kalau misalkan Bapak Ibu sudah datang ke sekolah dan berkasnya sudah dikasih ke sekolah. Jadi berkas fisiknya itu sudah diterima di sekolah. Jadi tidak perlu upload file, Pak. Namun misalkan berkas itu belum dibawa ke sekolah ya, sekolah belum terima fisiknya, maka upload file ini menjadi wajib seperti itu ya. Oke. Di sini bisa print data, kita lihat. Oke ya. Nah, print data ini kita anjurkan melalui webnya ya, bukan melalui aplikasi Android-nya. Di sini Bapak Ibu aksesnya di https://ppdb-bandarlampung.id. Nah, ini adalah bukti pendaftaran Bapak Ibu sekalian. Nah, ini ya. Oke. Ini bisa kelihatan. Nah, ini. Kemudian untuk lihat datanya, ini adalah data yang udah Bapak Ibu entry di sini. Oke ya. Kemudian di sini ada upload file. Nah, ini dia. Nah, upload file tadi kan kita jalurnya adalah jalur afirmasi atau bina lingkungan.
Jadi file yang harus diupload adalah KK, keterangan atau keterangan domisili, SKL ya, surat keterangan lulusnya, foto anak, surat pernyataan orang tua. Surat pernyataan orang tua ada di sini ya. Ini ada contohnya, tinggal download aja. KIP atau PKH atau SKTM ya. Ini menandakan yang SKTM ini surat keterangan tidak mampunya. Kemudian foto rumah bagian depan, ruang tamu dan kamar tidur. Oke ya. Di sini sekali upload file kita diperkenankan 1 mega besarnya. Ya, kalau misalkan lebih dari 1 mega, maka Bapak Ibu bisa 2 atau 3 kali upload seperti itu. Contoh ya, kita ambil contoh di sini kita upload filenya. Misalkan saya upload filenya sekali 4 misalkan yang ini ya. Nah, ini bisa. Oke ya, yang penting total besarnya di sini itu 1 mega. Ya, kalau misalkan lebih dari 1 mega, maka dia akan ketolak. Kita open. Nah, ini dia lagi proses download. Nah, ini adalah berkas-berkas uploadan yang baru saja tadi kita upload. Nah, ini ya. Nah, kemudian di sini ada kotak sampah warna merah. Ini kalau misalkan ada kesalahan upload, ini bisa langsung dihapus saja. Contoh misalkan yang ini. Nah, itu ya. Bisa langsung dihapus. Nah, Bapak Ibu, setelah Bapak Ibu upload semua ya dan lain-lain, itu nanti tinggal tunggu saja verifikasi dari sekolah. Ya, seperti itu. Nah, kemudian bagaimana caranya kita melakukan pendaftaran jalur prestasi dan GTK? Caranya sama dan hampir mirip ya dengan Bina Lingkungan atau afirmasi. Hanya saja untuk pendaftaran prestasi dan GTK kita tidak memerlukan titik lokasi rumah. Hanya itu saja perbedaannya. Oke, cukup sekian dan terima kasih video tutorial dari kami. Semoga saja bermanfaat ya dan ini bisa di-share ke kawan-kawan lainnya. Wabillahi fisabilillah, fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.